Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 di jurusan Tadris Kimia di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar dengan mata kuliah Kimia Dasar 2, di mana judul praktikum kali ini yaitu tentang uji teori kinetik gas, yaitu dengan tujuan menunjukkan adanya gejala teori kinetik gas. Baiklah, untuk landasan teorinya, di mana pengertian dari teori kinetik gas itu menjelaskan mengenai sifat-sifat gas ideal secara teoritis. Berdasarkan teori kinetik gas, gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak konstan. Molekul gas bergerak dengan kecepatan tinggi dan saling bertubrukan dengan molekul lainnya, dan juga dengan dinding secara terus-menerus. Di dalam teori kinetik gas itu ada namanya gas ideal, di mana sifat-sifat gas ideal yang pertama yaitu terdiri dari partikel-partikel yang jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, ukuran tiap partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadahnya. Lalu yang ketiga, setiap partikel gas tersebut merata dan pada seluruh ruangan dalam wadah. Lalu yang keempat, gaya tarik-menarik antar partikel dapat diabaikan. Yang kelima, tumbukan antar partikel bersifat lenting sempurna. Lalu yang terakhir, partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Untuk rumus gas ideal yaitu P dikali V sama dengan N kali R kali T. Di mana untuk P sama dengan tekanan gas, V sama dengan volume gas, N sama dengan jumlah mol gas, T sama dengan suhu mutlak, R sama dengan tetapan umum gas yaitu 8,314 Joule per mol K. Di dalam teori kinetik gas itu ada namanya hukum-hukum teori kinetik gas, yaitu pertama ada hukum Boyle, di mana rumusnya P dikali V sama dengan konstan. Lalu ada hukum Gay-Lussac, di mana untuk persamaan umumnya di mana P per T sama dengan konstan. Lalu ada namanya hukum Boyle-Gay-Lussac. Ini gabungan antara Boyle dan Gay-Lussac. Jadi untuk persamaan umumnya yaitu P V per T sama dengan konstan. Baiklah, selanjutnya ada namanya termodinamika, di mana termodinamika yaitu cabang ilmu yang mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, serta sistem dan lingkungan, di mana sistem yaitu sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian, dan lingkungan yaitu segala sesuatu yang tidak termasuk dalam sistem atau segala keadaan di luar sistem. Sistem dibagi menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum tentang uji teori kinetik gas, di mana untuk alat dan bahannya yaitu ada cuka, lalu ada soda kue, lalu ada balon warnanya yang berbeda dengan 3 buah, lalu sendok, dan lalu juga ada baki. Baiklah, untuk langkah pertama kita masukkan 1 sendok makan soda kue ke dalam balon. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan cuka ke dalam balon warna merah. Lalu diikat kencang pada balon tadi. Selanjutnya pada balon yang warna kuning kita masukkan 2 sendok makan, lalu 2 sendok makan air cuka. Selanjutnya masukkan cuka 2 sendok makan.
Lalu ikat dengan kuat. Lalu kita kocok. Lalu selanjutnya yang warna biru kita isi 3 sendok makan soda kue. Selanjutnya setelah kita isi soda kue, lalu masukkan cuka sebanyak 3 sendok makan. Selanjutnya kita ikat kuat. Selanjutnya kita kocok. Baiklah, ini untuk 1 sendok makan soda kue. Ini 2 sendok makan soda kue dan ini 3 sendok makan soda kue. Lalu kita kocok. Kita lihat apakah dia mengembang apa tidak. Baiklah, untuk hasil pengamatan di mana pada 1 sendok soda kue dan 1 sendok cuka dia hanya kecil karena masanya juga sedikit. Lalu untuk yang 2 sendok makan soda kue dan 2 sendok makan air cuka ini dia mengembang karena untuk masanya juga lebih besar dari yang 1 sendok makan soda kue. Lalu yang ketiga dia mengembang karena tadi diberikan masanya 3 sendok makan untuk soda kue dan 3 sendok makan untuk air cuka. Jadi untuk yang lebih besar itu untuk 3 sendok makan cuka dan air dan soda kue. Baiklah, untuk hasil percobaan di mana campuran soda kue dengan cuka menghasilkan gelembung-gelembung gas. Lalu gelembung-gelembung gas tersebut itu adalah gas karbon dioksida. Campuran cuka dengan kue di mana untuk cuka itu merupakan asam, sedangkan soda kue merupakan basa. Jadi setelah kedua lautan ini dicampur, maka pH-nya akan menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mengisi ruang balon, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Reaksi yang terjadi antara cuka dengan soda kue ini merupakan reaksi endoterem, karena setelah cuka dan soda di soda kue dicampurkan ke dalam balon, maka permukaan balon terasa dingin. Ini karena terjadi perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan balon terasa dingin. Jadi semakin banyak cuka dan soda kue yang dimasukkan, maka akan semakin banyak gelembung gas dan juga akan semakin besar balon yang akan dihasilkan. Jadi oleh karena itu balon yang berwarna biru menjadi lebih besar karena massa dari soda kue dan juga cuka lebih banyak daripada balon yang berwarna kuning dan berwarna merah tadi. Baiklah, untuk kesimpulan dari praktikum tentang uji teori kinetik gas, di mana yaitu teori kinetik gas adalah yang menjelaskan perilaku sistem-sistem fisis dengan menganggap bahwa sistem-sistem fisis tersebut terdiri atas sejumlah besar molekul yang bergerak sangat cepat. Di mana teori ini didasarkan atas 3 pengandaian, di mana yang pertama, gas terdiri daripada molekul-molekul yang bergerak secara acak dan tanpa henti. Yang kedua, ukuran molekul-molekul dianggap terlalu kecil sehingga boleh diabaikan. Maksudnya garis pusatnya lebih kecil daripada jarak purata yang dilaluinya antara pelanggaran. Lalu yang ketiga, molekul-molekul gas tidak berinteraksi antara satu sama lain.
Perlanggaran sesama sendiri dan dengan dinding bekas adalah kenyal, yaitu jumlah tenaga kinetik molekulnya sama sebelum dan sesudah perlanggaran. Lalu dapat kita ketahui bahwa sifat gas itu terdiri atas partikel dalam jumlah banyak yang disebut molekul. Partikelnya bergerak secara acak atau sembarang, tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel yang satu dengan partikel yang lainnya. Setelah waktu tumbukan antara satu partikel dengan partikel yang lainnya itu berlangsung sangat singkat. Jadi untuk macam-macam gas yaitu ada monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Baiklah, sampai di sini praktikum yang dapat saya sampaikan dan juga landasan teori yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.